Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa tahhir badani wa harrim jazadi 'alan nar. Bersiwak ini sungguh luar biasa fadilahnya. Pertama, memutihkan gigi, menguatkan gusi. Dimatikan ini mulai siaran tar. Menguatkan gusi, mewangikan mulut. Malaikat senang, setan sengit. Yang berikutnya yang paling tinggi derajatnya adalah dimudahkannya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di air hayat. Demikianlah hadis Rasulullah menyampaikan tentang fadilahnya bersiwak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, bahwa hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun pun bergonta-ganti tahun. Tanpa terasa, tanpa sadar, umur kita semakin bertambah. Bertambah apa? Bertambah umurnya, bertambah tua, bertambah kecot. Di balik bertambahnya umur, ternyata kuota umur yang sudah diprogram Allah pada setiap hambanya semakin berkurang. Umur kita berkurang. Jatah umur yang diberikan Allah semakin hari, semakin tahun, semakin berkurang. Dengan berkurangnya umur, dengan berkurangnya umur tadi, maka jumpa kita dengan malaikat Israel semakin bertambah dekat. Kematian sudah semakin mendekat. Kita akan kedatangan tamu Mr. Israel, dan siapapun makhluknya, kalau kedatangan malaikat maut, dia akan tergeletak. Tergeletak. Segagah apapun, secantik apapun, maka dia akan tergeletak. Tak berdaya, tak berkutik. Bicara pun tak bisa. Apalagi melotot, nggak bisa. Dan ini yang harus dipahami, diperhatikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup itu pasti dan pasti akan mati. Kematian itu apa? Kematian adalah awal pertanggungjawaban seseorang kepada Tuhannya. Apa yang telah diucapkan, apa yang telah diperbuatnya, dari mulai balik sampai dengan saat kematiannya, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku catatan amal yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid akan dipersembahkan, akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Bila mana catatan amal baiknya lebih berat, lebih banyak, maka Allah persiapkan suasana keberkahan nanti di hari pembalasan, yaitu dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im. Dan sebaliknya, yang amal buruknya lebih berat, lebih banyak daripada amal bagusnya, amal solehnya, siap-siap masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung masih diberi nafas, masih diperpanjang umur, ayo kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebagusan, berlomba-lomba di dalam beramal soleh. Karena apa? Bahwa
bekal-bekal kita untuk hidup di akhirat hanya dua, iman dan amal soleh. Orang beriman diharapkan beramal soleh. Ya, jadi iman dulu, iman, beramal soleh. Beramal soleh, berbuat baik tanpa iman, nehi, tidak akan dicatat oleh Allah sebagai amal kebagusan. Oleh karena itu, perhatikanlah dalam bab iman itu untuk mengamalkan yang utama dan pertama adalah bab sholat. Laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Untuk lelaki, sholat yang terbaik adalah berjamaah di awal waktu di masjid atau musola. Yang utama, itu tanda-tanda orang beriman. Kemudian beramal solehnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditargetkan Allah SWT yang dinamakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dijaga sebaik-baiknya. Ada amalan harian, ada amalan mingguan, ada amalan bulanan, ada amalan tahunan, ada amalan yang harus dilakukan seumur hidup sekali. Itulah yang disebut dengan rukun Islam. Syahadat kita awali untuk menjadi seorang muslim, kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. No God but Allah. Yang kedua, sholat. Sholat diwajibkan 5 kali dalam sehari yang disebut Islam, Isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib. Kemudian zakat. Ya, zakat ini diwajibkan sekali setahun. Zakat fitrah, ada zakat harta. Setahun sekali. Puasa sebulan dalam setahun, yang namanya puasa Ramadan. Dan haji seumur hidup sekali, berangkat ke Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan amalan-amalan harian, amalan-amalan sewaktu-waktu dibuka oleh Allah SWT sebagai amalan sunnah. Untuk syahadatnya, amalannya mengajak-ajak tetangga batur sedulur muslim untuk mengamalkan kemuslimannya, sholat di masjid, berpuasa dan sebagainya. Itu syahadat. Bentuk amalan sunnahnya mengajak-ajak kebagusan. Sholatnya ada sholat sunnah, kita kerjakan yang sunnah-sunnah. Tahajudnya di malam hari, duhanya di pagi siang hari, hajatnya kapan saja kita upayakan. Belum lagi sholat tasbih, ada sholat awabin, macam-macam sholat sunnah kita pelajari, kita pahami, kita praktekkan dalam amalan sehari-hari. Puasanya tidak hanya wajibnya, kita kedepankan lagi yang sunnah-sunnah. Puasa Senin Kamisnya, puasa Nabi Daud, puasa bulan-bulan. Setiap bulannya ada puasa-puasa sunnah, diperhatikan, dipelajari, diamalkan. Dan untuk zakatnya, sunnahnya kita amalkan, ya namanya sodako, blorot, sedekah, ya ada itu kalau sedekah subuh, sedekah anak yatim, sedekah untuk orang tua, sedekah dengan para ulama. Ini kita belajar, kita pahami betapa bersedekah, berzakat ini luar biasa, menyelamat hidup, menyenangkan hidup kita, membuka rezeki, menyehatkan tubuh, tolak bala, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk hajinya, mari kita bekerja, mencari ekonomi yang baik untuk bekal-bekal berangkat ke Mekah. Dan setelah kita mengumpulkan demikian, kita jabarkan. Jangan lupa, kita senang berblor-blor, Allah akan tambah rezekinya. Dan berbaik dengan sesama makhluk, nyenyenang tetangga batur sedulur, itu adalah amalan-amalan yang baik untuk persiapan kita berangkat haji, supaya berangkat ke Mekahnya akan berjumpa dengan seluruh dunia, umat manusia seluruh dunia, dan kita sudah terbiasa di tempat tinggal kita, sehelo, berbaik-baik dengan tetangga batur sedulur. Semoga nanti kita berangkat ke Mekahnya juga
akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan nyaman di Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Demikian taklim subuh pada pagi hari ini di Masjid Al-Muhajirin yang sudah semakin apa? Semakin terang. Dan terakhir kita sampaikan yaitu jadilah pahlawan subuh. Yang pertama, bangun sebelum subuh. Bangun subuh artinya bangun sebelum subuh. Sekarang subuhnya jam 4. Biasanya jam 4.30, jam 4.35, jam 4. Sekarang jam 4.00. Maka upayakan jam 3 sudah bangun. Ya, jadi bangun sebelum subuh. Mandi subuh, tentunya mandi itu sikatan, samponan, sabunan, handukan, itu mandi. Yang ketiga, sholat subuhnya berjamaah di masjid di awal waktu. Dan yang berikutnya, zikir subuh. Zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu zikir bersama sudah sholat, zikir berjamaah, lalu berdoa, amin-aminan. Kemudian yang berikutnya bersalam-salaman dengan sesama jamaah, sesama muslim. Kita bersalam-salaman. Itu namanya hablum minan nas. Hablum minallah di subuh diselesaikan dengan amin-amin, doa. Kemudian hablum minan nasnya kita buka dengan bersalam-salaman. Allah sampaikan beritanya, setiap muslim dengan muslim lainnya bersalaman, maka rontoklah, jatuhlah segala dosa-dosa di antara mereka. Kemudian kita pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa, jangan tidur sesudah subuh. Jangan tidur, wanti-wanti, jangan tidur. Karena malaikat rahmat akan mencari orang-orang yang subuhnya bertebaran di muka bumi untuk memberikan rezekinya. Jangan sampai rezekinya dipatok ayam, maka sesudah subuh upayakan bertahan diri. Ibarat kita memuliakan subuh. Subuh ya ibaratnya tamu. Tamu kita muliakan, kita dampingi sampai kita setelah sholat isyraq 1 jam setelah sholat subuh baru barangkali ngantuk, barangkali malamnya berzikir, barangkali malamnya ibadah, boleh tidur. Tapi temani dulu. Ya, yaitu tamu subuh sampai dengan isyraq, baru kita laksanakan sholat duha, baru kita boleh tidur. Bagi yang tentunya di malam harinya full ibadah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Yang menyampaikan baik, yang mendengarkan juga baik. Yang lebih baik lagi adalah yang mengamalkan dan mengajak kebaikan. Insya Allah aing, reang, nyong akan belajar untuk mengamalkannya, yaitu beribadah Allah dengan baik. Dan bagaimana dengan saudara-saudara? Apa jawabannya? Insya Allah. Ulangi. Bagaimana dengan saudara-saudara? Jawabannya insya Allah. Mari kita tutup taklim ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.